Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah, sahabat dari channel, berjumpa kembali dengan saya. Sini insyaallah akan membawakan kisah, yaitu kisah sahabat Umar radhiyallahu an dan uang tunjangannya. Umar radhiyallahu an juga memenuhi keperluannya dengan berdagang. Ketika beliau menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar radhiyallahu an, maka keperluannya pun dipenuhi dari Baitul Mal. Beliau kumpulkan rakyatnya di Madinah Munawwarah, lalu berkata kepada mereka, biasanya saya bekerja sebagai pedagang. Sekarang kalian telah memberiku suatu kesibukan sehingga saya tidak dapat meneruskan perdagangan lagi. Sekarang bagaimana dengan mata pencarianku? Orang-orang berselisih pendapat tentang jumlah tunjangan yang sepatutnya diberikan kepada Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Ali karramallahu wajhah hanya berdiam diri saja. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, apa pendapatmu wahai Ali? Ali karramallahu wajhah menjawab, ambillah sejumlah uang, sekedar yang dapat mencukupi keperluan keluargamu saja. Umar radhiyallahu anhu sangat setuju dengan usulan Ali karramallahu wajhah. Maka ditentukan uang tunjangan bagi Umar radhiyallahu anhu. Beberapa lama kemudian, beberapa orang-orang sahabat yang terkemuka termasuk Ali karramallahu wajhah, Utsman radhiyallahu anhu, Zubair radhiyallahu anhu, dan Thalhah radhiyallahu anhu mengusulkan agar uang tunjangan bagi Umar radhiyallahu anhu ditambah lagi, karena nampaknya jumlah tunjangan yang diberikan kepada beliau terlalu sedikit. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang berani mengemukakan usulan ini kepada Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka putuskan untuk menemui Siti Hafsah radhiyallahu anha, putri Umar radhiyallahu anhu, yang juga sebagai Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta agar dia dapat mengajukan usulan mereka kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Ketika Hafsah radhiyallahu anha mengajukan usulan tersebut kepada Umar radhiyallahu anhu, maka wajah Umar radhiyallahu anhu langsung merah, tanda marah. Umar radhiyallahu anhu bertanya, siapakah yang mengusulkan hal ini? Hafsah radhiyallahu anha menjawab, jawablah dulu apa pendapatmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, andaikan saja ketahui siapa mereka itu, niscaya saya tempeleng atau saya pukul muka mereka. Wahai Hafsah, ceritakanlah sekarang kepadaku tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik yang pernah beliau miliki di rumahnya. Hafsah radhiyallahu anha menjawab, beliau memiliki dua helai pakaian berwarna kemerahan yang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenakan pada hari Jumat, ataupun ketika beliau menemui tamu. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu selanjutnya, sekarang sebutkanlah makanan apa yang paling lezat yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahmu? Jawab Hafsah radhiyallahu anha, roti yang terbuat dari tepung kasar lalu dicelupkan ke dalam kaleng berisi minyak. Kami memakannya ketika masih panas, kemudian dilipat menjadi beberapa lipatan. Pernah pada suatu hari saya menyapu sekerat roti dengan bekas-bekas mentega yang terdapat dalam sebuah kaleng.
minyak yang hampir kosong. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya dengan penuh nikmat, dan beliau juga ingin membagi-bagikannya kepada orang lain. Umar radhiyallahu anhu berkata, dan sebutkanlah apa alat tidur yang paling baik yang pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahmu. Hafsah radhiyallahu anha menjawab, sehelai kain tebal yang jika pada musim panas kain itu dilipat menjadi 4, dan pada musim dingin kain itu dilipat menjadi 2. Separuh digunakan sebagai alas tempat tidurnya, dan separuh lagi digunakan sebagai selimutnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, nah Hafsah, sekarang pergilah dan katakanlah kepada mereka bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan suatu contoh kehidupan yang baik dan aku harus mengikutinya. Perumpamanku dengan 2 orang sahabatku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, adalah seperti 3 orang musafir yang sedang melalui sebuah jalan yang sama. Musafir yang pertama, ia melalui jalan tadi dan telah sampai ke tempat yang dituju. Demikian musafir yang kedua, ia telah mengikuti jalan yang ditempuh oleh orang yang pertama, sehingga ia pun telah sampai ke tempat yang dituju. Dan ketiga, sekarang ia baru memulai perjalanannya. Jika ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh mereka berdua sebelumnya, maka ia akan berjumpa dengan keduanya di tempat tujuan yang sama. Sedangkan jika ia tidak menempuh jalan yang telah ditempuh oleh mereka yang mendahulunya, maka tentu ia tidak akan sampai ke tempat mereka. Sahabatku, dari si channel dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran dari kisah di atas, inilah contoh kehidupan seseorang yang sangat ditakuti oleh para raja ketika itu. Akan tetapi beliau telah menjalani kehidupan ini dengan penuh kezuhudan. Dan dapat Anda bandingkan kehidupannya dengan kehidupan raja-raja pada masa kini. Pada suatu hari beliau berkhutbah di depan para sahabatnya. Ketika itu beliau mengenakan kain sarung dengan 12 tambalan pada kain tersebut, dan salah satu ditambal dengan kulit. Pada suatu ketika beliau terlambat datang ke masjid untuk menunaikan sholat fardu Jumat. Beliau berkata kepada para jamaahnya, maafkan saya telah terlambat karena harus mencuci pakaian saya dulu, karena saya tidak memiliki baju lain untuk dipakai. Juga pernah pada suatu ketika Umar radhiyallahu anhu sedang menikmati makanannya, lalu datanglah pelayan beliau memberitahukan kepadanya bahwa Utsmah bin Abi Faruq ingin menemui beliau. Setelah Umar radhiyallahu anhu mengizinkan Utbah masuk, beliau mengajak Utbah untuk makan bersama. Utbah pun menerima tawaran makan tersebut, tetapi roti yang dihidangkan adalah roti yang keras dan tebal, sehingga ia sangat sulit menelannya. Maka ia bertanya, mengapa Tuhan tidak menggunakan tepung yang baik untuk membuat roti? Jawab Umar radhiyallahu anhu, apakah semua orang Islam mampu untuk memakan roti tepung yang baik? Utbah menjawab, tidak semuanya. Umar radhiyallahu anhu berkata, nampaknya kamu ingin agar saya menikmati segala jenis kenikmatan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya berjumlah ratusan, bahkan ribuan kisah yang menunjukkan pengorbanan dan perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhu. Dan sekarang kita kaum muslimin tidak dapat meniru seluruh kehidupan mereka, bahkan hasrat untuk mengikuti kehidupan mereka pun tidak ada dalam tiap diri umat Islam, disebabkan kelemahan kita dan ketidakberdayaan kita.
baik dari segi lahir ataupun batin. Kita tidak mampu menanggung segala kesusahan dalam menjalani kehidupan seperti mereka. Juga disebabkan itu pula lah para ahli sufi tidak mengizinkan untuk bermujahadah seperti itu, karena dengan demikian dapat mengakibatkan kelemahan pada diri kita. Kita memang dari awalnya sudah tidak berdaya, sedangkan mereka dari awalnya telah memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan seperti itu. Yang sangat penting lagi diri kita adalah bagaimana agar selalu ada rasa semangat dan cita-cita serta usaha untuk mengikuti jejak langkah mereka. Dengan demikian akan dapat mendatangkan ketenangan pada jiwa, juga pandangan kita semakin menunduk ke bawah. Pada zaman ini memang sangatlah penting bagi kita untuk dapat menjaga keseimbangan dunia akhirat, di mana pada saat ini orang-orang disibukkan dengan menambah kenikmatan duniawi mereka setiap saat, sehingga timbullah persaingan untuk mendapatkan lebih dalam hal harta kekayaan. Pandangan mereka hanya tertuju kepada kebendaan. Mereka akan merasa rugi jika orang-orang yang lebih kaya daripada mereka. Semoga dengan kisah ini kita ambil, kita petik hikmahnya, dan semoga kita dapat mencontoh apa yang dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin di masa Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.